Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, berjumpa lagi di video YouTube saya Yana Latif Channel. Di video kali ini tentang aktivitas saya di dapur ya. Ini saya membuat bawang goreng, kemudian saya lanjut membersihkan sayuran. Ada labu hijau, kemudian daun bakdunis dan juga daun ketumbar. Karena banyak ya di kulkas, jadi daripada rusak layu ya, jadi saya mau bersihkan, kemudian dipotong-potong lalu disimpan di dalam freezer supaya awet ya. Kalau disimpan di dalam freezer itu kan nggak cepat rusak. Nah teman-teman, silahkan disimak videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa dukungannya, like, subscribe, dan komen. Oke. Nah bagi teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah mengklik video saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Semoga kita semua sama-sama sukses. Amin. Nah ini teman-teman, sambil menyimak videonya, saya mau sedikit cerita sama teman-teman semuanya ya. Saya mau sedikit curhat. Ceritanya saya sama suami saya, bukan saya sih sebetulnya ya, suami saya. Tapi ya karena dia suami saya ya saya harus bela ya. Suami saya itu ada masalah sama majikan ya teman-teman, karena habis marahan sama majikan saya. Ceritanya begini, majikan saya si nenek ini nyuruh suami saya belanja beli kue. Nah suami saya udah sholat duhur langsung berangkat beli kue itu teman-teman. Nah toko kue itu agak jauh dari rumah majikan saya. Nah sudah sampai di sana, suami saya ya sudah sampai di toko kue itu, kuenya udah dibayar ya. Tiba-tiba majikan saya nelpon, majikan saya yang si nenek ini nelpon, katanya saya mau ke rumah sakit, katanya mau mau konsultasi sama dokter, katanya cepet pulang, katanya itu kue nggak jadi, nggak usah dibeli, katanya bilangnya begitu. Ya suami saya kan marah ya, suami saya. Kata suami saya, gimana ini? Kata suami saya, kuenya udah dibeli, udah dibayar. Kata suami saya, masa mau dikembalikan lagi? Kata suami saya, nanti yang punya toko itu marah, katanya. Kata suami saya, nanti yang punya toko itu marah sama saya, katanya. Tapi majikan saya ini orangnya ngotot, gak mau mengalah, gak mau ngedengar omongan orang. Dia mau menang sendiri ya. Katanya cepat pulang, itu kue kembalikan lagi, nggak usah beli kue, katanya. Saya mau ada janji sama dokter, katanya. Kata suami saya, nggak bisa dikembalikan kue ini. Terus kata suami saya nggak bisa buru-buru pulang, ini jalan macet, kata suami saya, jalan umum ini bukan jalan pribadi. Terus saya kalau ngebut-ngebut nanti saya nabrak, kata suami saya. Ditutup sama suami saya HP-nya, dimatiin gitu ya, ditutup. Nah tiba-tiba majikan saya si kakek nelpon suami saya. Mungkin si nenek ini ngadu sama si kakek ya. Si kakek ini nelpon suami saya, marah sama suami saya, kayaknya nyalahin suami saya. Pokoknya nyalahin gitulah, kayak nyalahin suami saya. Suami saya itu nggak nerima disalahin. Kata suami saya, istri kamu yang nyuruh saya belanja. Kenapa? Katanya setelah saya berangkat belanja udah dibeli kuenya ternyata mau dikembalikan lagi. Saya nggak mau, kata suami saya. Lagian saya nggak bisa buru-buru pulang, ini jalan macet, kata suami saya. Si kakek itu ditutup lagi HP-nya, ditutup lagi HP-nya suami saya ditutup lagi. Akhirnya si suami saya ya, singkat cerita, suami saya sudah sampai di rumah. Akhirnya ribut sama si nenek, sama si kakek. Suami saya ngomong begini sama majikan, udah sekarang saya mau pulang ke Indonesia, saya nggak mau lagi kerja sama kamu. Saya mau pulang ke Indonesia, saya mau beli tiket sendiri, kata suami saya. Nggak usah dibeliin tiket saya mau beli tiket sendiri, saya mau pulang, kata suami saya. Kamu nyari aja supir lain, kata suami saya seperti itu. Dan singkatnya cerita teman-teman, akhirnya si nenek ini berangkat ke rumah sakit, diantar sama anaknya yang laki-laki. Kebetulan anak majikan saya pulang kerja mampir ya, terus si nenek itu minta antar sama anaknya. Dia nggak minta antar sama suami saya lagi karena dia tahu suami saya itu lagi marah, karena suami saya lagi kesel banget itu. Ya namanya manusia, kita sabarnya ada batasnya ya. Apalagi si nenek ini sering banget nyuruh suami saya belanja terus dikembalikan lagi, belanja terus dikembalikan lagi. Nah itu yang membuat suami saya kesalnya seperti itu.
Pernah satu kali ya teman-teman dulu ya, si nenek ini nyuruh suami saya ke apotik beli henna, beli cat rambut. Dia sendiri yang udah nelpon ke apotik itu. Nah ternyata udah nyampe di rumah, udah dibuka kartonnya, udah dibuka, mau dikembalikan lagi, katanya mau ditukar karena nggak cocok warnanya. Nah suami saya kan nggak mau teman-teman, karena itu udah dibuka kartonnya. Kalau belum dibuka nggak apa-apa, pasti itu apotik itu juga pasti mau nerima gitu, mau ditukar yang lain. Tapi karena itu udah dibuka kartonnya, suami saya nggak mau. Akhirnya cekcok lagi sama suami saya. Si nenek ini orangnya ngotot, mau menang sendiri. Suami saya juga nggak mau disalahin, sering seperti itu. Memang majikan saya ini baik, orangnya baik, nggak rewel, nggak cerewet, nggak ngatur-ngatur gitu. Mana makanan ada, alhamdulillah, istirahat cukup. Cuman ya itu penyakitnya majikan saya ini, si nenek ini. Kalau belanja itu suka ditukar-tukar, suka dikembali-kembalikan lagi. Itu bikin suami saya kesel banget. Bikin suami saya marah gitu. Ya pada akhirnya teman-teman, alhamdulillah majikan saya itu minta maaf sama suami saya. Dia ngaku salah. Katanya ya maaf, katanya saya salah, katanya saya ada janji sama dokter, katanya jam 3. Saya dikira si nenek itu jam 3 katanya. Nggak taunya dokter itu nelpon jam 2 harus udah ada di rumah sakit katanya. Makanya si nenek itu nelpon suami saya nyuruh buru-buru pulang. Tapi kan nggak seperti itu ya caranya kerja itu. Nggak segampang itu kita mau nyuruh supir belanja terus suruh pulang cepet-cepet. Ya nggak segampang itu. Supir juga takut nanti kecelakaan, takut apa gitu. Ya tapi alhamdulillah ya udah diselesaikan dengan baik-baik. Si nenek juga udah minta maaf, suami saya juga udah memaafkan gitu. Ya udah, yang udah gitu, nggak usah diperpanjang gitu ya. Namanya kita kerja sama orang harus sabar ya teman-teman ya. Tapi ya sabar itu juga ada batasnya kan. Nah semoga aja teman-teman yang lain semuanya pada baik-baik semua majikannya ya, tidak pelin-pelan seperti majikan saya. Nah cukup sekian dulu teman-teman video saya kali ini ya. Nah ini saya lupa, ini sayurannya udah dicuci, udah dipotong-potong ya, daun bakduni sama daun ketumbarnya. Dan ini juga labunya udah dicuci ya, kemudian dipotong-potong, kemudian nanti diwadahin ke plastik, lalu disimpan di dalam freezer ya, biar awet. Nah cukup sekian dulu teman-teman video saya kali ini, semoga bisa menghibur. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam cerita saya ini ya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang bagus, saya mohon maaf. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.